Halo semuanya, selamat datang kembali di Playon Animation. Bersama saya Krisya Chandra. Oke, kali ini kita akan membuat modeling tutorial lagi. Seperti biasanya, kita akan membuat modeling sederhana. Jadi mulai hari ini sampai beberapa hari ke depan, kita akan membuat atau kita akan latihan membuat modeling-modeling yang simple, sederhana, basic. Jadi untuk teman-teman yang pemula khususnya bisa mengikuti tutorial kali ini. Oke, kita akan mencoba membuat modeling dari contoh-contoh modeling di Pinterest. Saya sudah siapkan beberapa contoh karakter yang akan kita model. Nah, contoh karakternya semacam ini. Ini adalah contoh karakter sederhana ya. Jadi teman-teman bisa mengikuti untuk yang pemula. Untuk contoh gambarnya bisa teman-teman dapatkan di Pinterest ya. Ini untuk contohnya aja. Teman-teman nanti bisa improve atau bisa modif ya untuk karakternya. Oke, langsung aja kita buka Blendernya. Di sini saya menggunakan Blender 3.31. Seperti biasa, di sini ada petunjuk klik kanan dan klik kirinya, atau petunjuk keyboardnya. Misal saya pencet apa, di sini ada tulisannya. Oke, kita akan mulai. Untuk referensinya dimasukkan dulu. Ini saya akan ganti menjadi image editor. Nah, referensinya kita akan tarik di sini ya. Semacam ini. Kita akan mulai dulu dari karakter yang mungkin yang paling mudah ya. Nah, ini dulu deh. Oke, untuk membuat karakter, tentunya sebelum teman-teman mulai membuat karakter, teman-teman harus terbiasa dulu ya dengan navigasi yang ada di Blender. Fungsi dari klik kanan, klik kiri, teman-teman harus coba dulu. Rotasinya, jadi udah terbiasa dulu. Saya sarankan teman-teman bisa buka tutorial-tutorial sebelumnya mengenai navigasi di Blender. Setelah teman-teman sudah menguasai tentang navigasi di Blender, oke, baru kali ini teman-teman bisa mulai mengerjakan project karakter yang sederhana. Pertama-tama tekan 1 untuk tampak depan ya. Klik objeknya, di sini ada objek cube. Kita akan gunakan objek yang ada di sini. Masuk ke edit mode, tekan tab, lalu gunakan Ctrl R. Teman-teman bisa klik Ctrl R. Kalau saya di sini sudah mengubah user preference-nya ya. Jadi saya menggunakan ALTR, tapi sebenarnya ini teman-teman menggunakan Ctrl R. Karena di sini settingan keyboard saya agak error ya, jadi saya ubah menjadi ALTR. Oke, teman-teman bisa langsung klik Ctrl R supaya di layar teman-teman terdapat garis kuning seperti ini. Ini garis yang akan membelah atau menambahkan vertex di objeknya. Oke, setelah muncul garis kuning seperti ini, teman-teman lakukan klik menggunakan klik kiri atau enter. Oke, enter 2 kali, maka jadilah seperti ini. Pertama-tama kita akan hapus sisi sebelah kiri karena kita akan menggunakan modifier di sini. Ini ada modifier. Kita akan tambahkan modifier mirror. Oke, caranya bagaimana? Masuk ke bagian ini transparan. Objeknya belum kita seleksi ya. Kita seleksi dulu bagian kiri seperti ini. Lalu kita akan hapus bagian ini, tekan X. Hapus menggunakan vertex seperti ini. Atau bisa juga seleksi menggunakan B. Seleksi bagian ini separuh, lalu tekan X dan pilihnya face. Oke. Jadi perbedaan vertex dan face itu
ada di sini. Misal vertex itu teman-teman bisa misal di titik tertentu, satu titik yang kita hilangkan maka akan mempengaruhi titik sambungnya, misal bagian depannya, bagian sampingnya. Kita contohkan X vertex, nah ini akan hilang bagian yang bersambungan. Kemudian kalau face itu lebih ke, nah ini permukaan ini, jadi kita seleksi bagian ini, permukaan ini akan hilang, namun bagian sambungan di sininya nggak akan hilang. Kita contohkan X face, oke, seperti ini. Di sini ada 3 pilihan ya, ada vertex, ada garis, dan ada permukaan atau face. Oke, kita tambahkan modifier, klik di sini modifier, pilih mirror. Setelah itu aktifkan icon yang seperti segitiga namun terbalik ini, seperti ini ya. Nah, fungsinya mirror di sini adalah supaya kita bisa memanipulasi atau mengedit bagian sebelah kiri atau kanan, dan bagian lainnya akan mengikuti seperti ini ya. Jadi kanan dan kiri akan saling sinkron. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan lagi di sini satu modifier. Modifiernya subdivision surface. Nah, ini fungsinya untuk membuat objek lebih smooth. Kita contohkan, nah ini kita aktifkan ya, jadi objeknya jadi seperti ini. Nah seperti ini. Nah sebelumnya bisa kita lihat jadi mengerucut atau menjadi smooth gitu. Vertexnya pun akan bertambah jika kita lihat di bagian vertex. Nah bisa dilihat kan, nah ini vertexnya sudah bertambah sebenarnya. Perbedaannya di sini tuh. Oke, setelah itu kita akan lakukan klik view 2 kali atau 1 kali aja ya, 1 kali aja, lalu kita apply di sini. Setelah itu masuk edit mode, clippingnya kita aktifkan supaya objek kanan dan kiri bisa menyatu. Saya kasih contoh di sini. Ini kan masih terpisah seperti ini ya. Kita aktifkan clipping, maka akan menyatu. Oke, selanjutnya kita tambahkan lagi modifier surface-nya. Lalu kita aktifkan segitiganya. Kemudian kita akan bentuk supaya objek di depan ini lebih bulat. Seperti ini. Dikira-kira aja ya. Kira-kira kalau udah agak bulat, kalau udah oke ya udah oke seperti ini ya. Kemudian ini untuk bagian kepalanya, kita akan buat bagian badan. Kita copy dari objek ini, Ctrl+A, Shift D, geser ke bawah, lalu kita perkecil, scale S. Nah, kita majuin dikit. Nah, untuk skalanya nggak usah begitu sama ya, karena kita akan improve dikit. Mungkin warna dan apa lainnya bisa kita ubah. Setelah itu kita coba akan buat extrude di bagian sini ya, depan. Kita loop cut dulu, Ctrl R di sini, sehingga di sini ada bentuk seperti ini ya. Lalu kita klik kanan. Di sini ada loop tool. Lalu bisa pilih yang sebentar, di subdiv aja, klik subdiv. Oke, hasilnya seperti ini ya. Ini ada lingkaran yang terbentuk, kita geser scale. Nah, kemudian perlu diingat untuk permodelan diusahakan vertexnya itu setiap face-nya, setiap permukaan ini itu 4. Jadi seperti ini, 1, 2, 3, 4 titik.
Nah, install ini kan 1 2 3 4 5. Jadi kita perlu ubah ini menjadi 4 dan ini 3 ini menjadi 4 juga. Jadi klik di sini, lalu di sini. Oh, sini. Oke, seperti ini ya. Kurang lebih. Lalu klik lagi, klik di sini dan di sini. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, misal ini kita nonaktifkan seperti ini. Nah, ini kita kliknya di sini dan di sini. Lalu klik ini dan sini. Oke. Ini kita rapikan dulu, turunkan ke bawah. Kita klik lagi. Oke, selanjutnya kita akan turunkan sedikit bagian ini. Seperti ini. Ini turun juga. Nah, bagian ini yang akan kita jadikan awalan untuk extrude bagian tangannya. Nah, untuk tangan kita usahakan buat objek modeling menghadap ke depan ya. Kalau ini kan turun ya. Ini nanti kita lakukan saat rigging. Jadi usahain pertamanya itu lurus seperti ini. Lurus aja gini, lurus. Nah, namanya tipos. Oke. Jadi saat nanti di rigging itu lebih mudah. Oke, teman-teman ikutin langkahnya ya. Ini tinggal diatur aja, digeser-geser aja supaya terlihat lebih, objeknya lebih rapi. Oke. Nah, untuk tangannya seperti ini, namun ini kurang sempurna ya bentuknya ya. Kita akan lakukan perbaikan di sini. Teman-teman bisa aktifkan dulu user preference, cari di add-on, ketik loop tools. Oke, lalu klik seperti ini ya, klik lalu save, bisa save. Oke. Setelah itu tutup. Kemudian di objeknya itu seleksi seperti ini. Seperti ini menggunakan Shift Alt, klik. Nah, klik kanan, loop tool, pilih circle. Nah, maka objeknya akan lebih membentuk lingkaran sempurna. Seperti ini ya. Lakukan di beberapa bagian yang perlu di circle. Oke. Kalau kurang sempurna bisa di rotate lagi ya. Nah, seperti ini. Usahain ini lurus, ini juga lurus. Nah, ini kan masih lubang ini ya. Teman-teman bisa scale menggunakan S sumbu Z, lalu tekan 0. Nah, ini udah lurus nih. Oke, kemudian kita tambahkan bagian kaki sama seperti yang tadi, atau bisa menggunakan teknik extrude di sini, namun clippingnya kita hilangkan dulu. Lalu tekan E, extrude, lalu scale ke dalam. Nah, ini hasilnya sama aja dengan yang tadi, cara pertama yang di atas. Nah, ini tinggal di loop ke circle. Oke. Setelah itu turunkan agak ke bawah, geser sedikit keluar, scale lagi dikit, lalu extrude ke bawah. Extrude, lalu lepaskan dengan klik kanan, turunkan, rotate, geser, extrude lagi. Nah, seperti ini. Geser lagi. Oke, extrude lagi satu kali. Nah, kurang lebih seperti ini. Tinggal nanti kita bentuk supaya lebih menarik objeknya. Misal bagian depan kita turunkan seperti ini. Oke, lalu bagian belakang jangan terlalu maju ya, kita mundurkan seperti ini. Bagian sini kita seleksi,
lalu kita majukan sedikit bagian sini, kita seleksi menggunakan C seperti ini juga. Oke, jadi perlu diingat jenis-jenis untuk seleksi bisa menggunakan B, bisa menggunakan C seperti ini, atau bisa klik salah satu vertex yang diinginkan. Oke, geser. Oke, kurang lebih bentuknya seperti ini. Kemudian kita sesuaikan proporsinya, misal panjang tangannya, dan kita tambahkan vertex-vertex di sini ya. Ini kita tambahkan lagi LTR, lalu di bagian ini juga. Nah, nanti ini fungsinya untuk sendi atau persendian supaya bisa nekuk dengan sempurna. Oke, kemudian kita akan lakukan smooth. Klik kanan di posisi object mode, klik kanan, pilih smooth shading. Nah, seperti ini ya. Nah, ini masih agak kasar, teman-teman bisa tambahkan subdiv-nya menjadi 2 seperti ini. Kalau kurang enak bentuknya bisa diedit lagi ya. Nah, misal kayak gini. Oh ya, jangan lupa jika udah selesai clippingnya diaktifkan lagi supaya nggak lepas seperti ini ya. Nah, ini terus bagian ini saya akan atur lagi. Jadi disesuaikan saja supaya terlihat lebih enak dilihat. Nah, kurang lebih seperti ini. Bagian bawahnya saya akan buat sedikit agak pipih ya. Nah, seperti ini. Lalu bagian ini saya akan naikkan sedikit. Oke. Untuk kepalanya juga saya akan buat sedikit ini turun. Gini, tekan L. Bagian atas kita unselect dengan B, lalu klik scroll tengah, tahan, lalu drag ke bagian yang mau dihilangkan seleksinya. Nah, bagian ini agak dibikin gini ya. Nah, jadi bentuknya tuh gini, gak bulat sempurna. Nah, seperti ini. Bagian belakangnya saya majukan jadi agak ini. Oke. Jadi bentuknya ada ya, gak bulat sempurna. Karena mungkin kalau bulat sempurna agak sedikit kaku ya bentuknya ya. Jadi saya akan geser ke depan seperti ini. Jadi kayak kepala manusia ya proporsinya. Oke, kita akan tambahkan bagian topinya. Saya akan copy dari objek ini seperti ini, Shift D, lalu kita geser ke atas seperti ini. Nah, ini saya akan geser, kita scale, lalu saya seleksi, geser ke atas sedikit seperti ini. Oke. Seperti ini. Untuk bagian topinya saya akan modif ya. Ini saya extrude lagi 1 kali, scale ke dalam supaya bentuknya seperti ini.
Jadi seperti ini, terus saya tambahkan seperti topi di sini ya. Oke, Shift D seperti ini, duplikat lalu extrude. Semacam ini, lalu ini akan saya tarik ke depan. Jadi kayak moncong bagian topi. Nah, yang seperti ini ya. Biar nggak sama karakternya. Nanti kan teman-teman bisa modif juga, bisa menggunakan aksesoris apa saja lah, terserah teman-teman, supaya karakternya itu nggak sama. Ini jadi sebagai referensi aja supaya kita nanti bisa menggunakan karakter yang kita olah ini menjadi portofolio kita sendiri. Sebab kalau nanti sama persis kayak contoh portofolio, nanti kalau kita jadikan portofolio, kita bisa dianggap sebagai apa ya, nyuri karya orang gitu. Tapi kalau untuk referensi aja nggak masalah. Jadi kita perlu modif karakternya. Nah seperti ini ya kurang lebih ya. Teman-teman bisa tambahkan apapun lah. Nah mungkin saya akan tambahkan lagi juga. Di sini ada penggunaan semacam headset gitu. Nah di sini saya akan seleksi Shift D, scale. Oke, dari sini saya akan circle. Nah di sini saya akan extrude satu kali, lalu Shift D lagi, extrude lagi, Ctrl R atau Ctrl R ya. Kalau di sini muncul Shift Alt R, itu berarti Ctrl R seperti ini. Nah, oke, lalu aku tambahkan talinya atau apa ya ini ya, yang di atas ini lah. Shift D, copy. Terlalu kecil. Saya akan besarkan sedikit. Nah seperti ini. Lalu extrude ke atas, extrude lagi, geser rotasi, extrude lagi, geser, extrude lagi, geser lagi. Oke, satukan. Lalu bagian tengahnya ini kan ada, kalau kita lihat ya, kalau kita putus di sini, nah ini ada face-nya di sini. Kita hapus dulu X face. Nah ini baru kita satukan. Oke, jangan lupa clipping diaktifkan. Kemudian ini saya akan naikkan sedikit supaya tidak menyatu. Oke, seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Nah bagian ininya juga saya akan turunkan supaya terlihat masuk ke dalam. Nah seperti ini ya. Oke. Kemudian saya akan buat matanya. Kita bisa copy dari objek ini, Shift D, lalu kita geser, majukan ke depan, melakukan ketik 3 sampak samping ya, lalu scale S, sumbu Y kan 0. Nah ini supaya bentuknya agak lurus ya, agak lurus gini. Nah seperti ini. Kita letakkan di posisi yang menurut teman-teman paling bagus. Jadi terserah teman-teman, bentuknya bisa agak lonjong seperti ini atau bulat sempurna juga boleh. Kemudian kita extrude supaya ada dimensinya. Nah seperti ini.
Nah, ini bisa kita posisikan lagi supaya menyatu dengan kulit mukanya. Begini. Nah, seperti ini ya. Bisa teman-teman tambahkan alis juga boleh. Oke, kemudian bisa tambahkan lagi mulutnya. Untuk mulut juga sama. Kita bisa mungkin copy dari sini lah. Dari sini, scale, kecilkan, extrude. Seperti ini, kita geser terus. Nah, seperti ini, X face. Selanjutnya kita perbesar. Nah, seperti ini ya. Geser ke dalam, L, rotasi. Oke, untuk membuat biar seperti donat, kita bisa lakukan ini, kita delete X face, bagian dalamnya juga kita delete. Oke, seperti ini ya. Nah, ini baru kita lakukan extrude, scale kecil, majukan sedikit. Nah, mulutnya jadi seperti ini. Kalau kurang kecil bisa kita satukan lagi. Nah, seperti ini. Satukan lagi. Oke, jika terlalu cepat tutorialnya, teman-teman bisa pause dulu ya. Kita tambahkan lagi di sini ya. Ctrl R. Ini untuk supaya bentuknya itu bisa lebih variasi aja ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Sekarang kita akan coba untuk ini saya akan betulkan dulu untuk proporsinya kurang enak ya. Nah, seperti ini. Terus bagian tangannya juga saya akan lebarin dikit. Nah, mungkin bagian ini saya akan turunkan sedikit dan lebarin. Oke, kurang lebih seperti ini. Sekarang kita akan beri warna untuk karakter ini. Nah, ini basic warnanya udah ada material pertamanya. Ini bisa kita hapus atau mungkin bisa kita ganti warnanya langsung. Kalau mau lihat hasil warna ada di sini ya, view shading. Nah, seperti ini. Ini keseluruhan warna. Bisa teman-teman ubah, mungkin warnanya jadi agak gelap juga bisa seperti ini. Oke. Atau mungkin gelap. Nah, seperti ini. Kita akan naikkan ke atas sedikit. Nah, pengaturan ini juga bisa dilakukan di sini, panel shading. Ini sama aja ya kayak di sini. Nah, di sini itu sama. Kita bisa atur. Misal warnanya kita akan kurangi spekularnya supaya nggak terlalu. Nah, ini kalau spekular itu pengaruh objeknya atau shadingnya ke cahaya ya. Bisa kita kurangi supaya nggak begitu ngeter ya. Kalau terus ini roughness-nya juga kita bisa kurangi, bisa kita bikin doff atau glossy supaya menarik. Oke, selanjutnya kita ubah, kita tambahkan material baru, new material, lalu kita akan ubah bagian ini misalnya ya, new material, ascend. Nah, ini pengaruh material yang baru, kita olah lagi roughness-nya misalnya seberapa, spekularnya seberapa.
Kemudian warnanya juga kita ubah, bisa misal menjadi coklat gitu. Terus kita akan tambahkan lagi. Untuk penambahan ini bisa klik tambah, bisa new atau ambil dari objek yang sudah kita olah ya. Misal material 1 ya gini. Misal kita akan ubah material ini menjadi warna lain, tapi pengaturannya masih sama. Klik plus, di sini ada kayak copy, gambar copy, icon copy. Kita ganti warnanya misal menjadi putih. Lalu klik bagian mata, accent. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan tambahkan lagi. Kita ambil lagi material 1, copy, kita tambahkan di bagian topinya, accent. Lalu kita ubah warnanya merah misalnya. Nah, seperti ini ya. Lalu bagian lainnya silahkan diolah ya teman-teman. Stand. Kita ubah warnanya. Oke. Lalu bagian atasnya kita kasih warna coklat. Oke. Kurang lebih karakternya seperti ini ya. Untuk proporsinya bisa teman-teman olah lagi. Mungkin badannya dikecilin atau bagaimana, itu bisa diatur lagi. Nah, seperti ini misalnya. Atau mau dibesarin juga boleh. Atau mau ditambahkan objek lainnya juga boleh, misal hidung. Di bagian ini kita tambahkan hidung misal ya. Kita coba hue, scale, kita geser ke depan, scale seperti ini. Lalu bagian atasnya saya akan kecilkan, scale. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita akan masukkan modifier subdiv. Perkecil, rotasi, subdivnya tambahin 2 atau 1, kita apply, lalu tambahkan subdiv lagi seperti ini, geser ke bawah, lalu kita klik kanan smooth, tambahkan juga warna misal merah atau warna lain, coklat gitu. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, untuk bagian mata saya akan keluarkan. Klik L pada bagian mata, lalu P selection. Nah, ini matanya kan masih agak kurang rapi ya. Kita akan coba apply bagian matanya. Lalu kita tambahkan modifier lagi subdiv. Oke, udah mulai halus gitu kan. Bisa saya dekatkan sedikit, rotasi sedikit. Oke. Oke. Kita save dulu karakternya, Ctrl S. Karakter 1 save. Oke, untuk pembuatan karakter pertama ini sudah selesai. Kita akan lanjut untuk karakter-karakter berikutnya. Ini yang seperti ini, seperti ini. Nanti kita modif lagi. Oke, terima kasih yang sudah mengikuti tutorial ini. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam player kreatif.